wabarakatuh. Kita akan mulai perkuliahan akuntansi laba yang akan bahas kemarin akuntansi yayasan ya. Kemarin Anda sudah coba, kemudian ini akan saya terangkan kembali mengenai latar belakang yayasannya ya. Setelah itu ketika ada waktu kita akan lanjut ke akuntansi Badan Layanan Umum Daerah ya, yang kemarin materinya sudah saya share ya. Oke, kita lihat untuk yayasan. Kemarin Anda sudah mencoba bagaimana membuat sebuah laporan keuangan yayasan, ya. Kemudian juga mencoba membuat transaksi catatan jurnal yayasan. Sekarang saya akan memberikan gambaran apa itu yayasan sendiri ya. Oke. Oke, yayasan ini sendiri ini pengertian yayasan adalah badan hukum yang terdiri atas kekayaan yang dipisahkan dan diperuntukkan dalam mencapai tujuan tertentu di bidang sosial, keagamaan, dan kemahasiswaan, kemanusiaan yang tidak mempunyai anggota ya. Jadi yayasan ini tidak punya anggota ya. Tapi di sini adalah badan hukum yang terdiri atas kekayaan yang dipisahkan. Jadi kan badan hukumnya jelas, khusus, lalu kekayaannya dipisahkan dari para pengurusnya atau para pendirinya ya. Nah, untuk apa? Tujuannya adalah bidang sosial, keagamaan, dan kemanusiaan. Kemudian di sini yayasan dapat didirikan oleh badan usaha yang kegiatannya disesuaikan dengan maksud tujuan ya. Jadi boleh yayasan ya, jadi gini, yayasan boleh mendirikan badan usaha ya. Jadi untuk menopang kegiatan atau tujuan dari yayasan sendiri, seperti ya misalkan di kita ada yayasan pendidikan 11 April. Yayasan pendidikan 11 April itu bentuknya yayasan dia, tetapi dia boleh membuat badan hukum, yaitu membuat badan usaha ya, seperti misalkan bikin sekolah tinggi, bikin universitas. Nah itu dibolehkan, tapi tidak tapi atas nama yayasan ya. Jadi itu yayasan sendiri. Jadi kalau misalkan ada yayasan yatim piatu, bikin misalkan badan usaha, misalkan warung kreatif anak yatim piatu, nah itu bisa saja ya. Kemudian di sini pihak yang terkait dengan yayasan, satu pengadilan negeri ya, tadi yayasan itu harus didaftarkan di pengadilan negeri ya, tadi kan badan hukum kan yayasan itu, jadi mendaftarkan lalu dari kepada pengadilan hukum, kemudian kejaksaan permohonan menyelesaikan anggaran ke dasar dan anggaran tertentu ya, jangka waktu yang ditentukan. Kemudian akuntan publik adalah untuk melaporkan laporan keuangannya secara transparan, secara audited. Jadi yayasan itu kalau misalkan dia sudah berjalan lama atau sudah berjalan 1 tahun, 2 tahun lalu menerima dana-dana bantuan dari luar atau dari eksternal, nah itu tadi harus dipertanggungjawabkan melalui sebuah laporan keuangan yang audited. Nah, yang audited itu adalah laporan keuangannya yang diperiksa oleh KAP, kantor akuntan publik. Ya, jadi nanti disebut audited tersebut ya. Nah, itu syarat bagaimana yayasan nanti akan akuntabel ya. Jadi kalau misalkan nanti donatur memberikan donasinya itu
terpercaya dan dipertanggungjawabkan. Kenapa? Karena nanti juga ada setiap tahunnya ada laporan keuangan yang audited oleh kantor akuntan publik ya. Kemudian kedudukannya, yayasan itu mempunyai tempat kedudukan dalam wilayah negara Republik Indonesia. Seperti Anda ketahui bahwa badan hukum di Indonesia itu kan banyak, salah satunya adalah yayasan. Nah, yayasan ini berdiri dan bertempat kedudukan di negara wilayah Indonesia ya. Tuh, maka ada badan hukumnya. Sedangkan kekayaan yang diperoleh dari apa yang diperoleh yayasan bisa bersumber dari sumbangan, tadi kan donasi, bantuan yang tidak mengikat, wakaf, hibah, hibah wasiat kalau ada, itu kan hibah, dan perolehan lain yang tidak bertentangan dengan anggaran dasar dan peraturan perundang-undangan yang berlaku ya. Kemudian di sini nah, yayasan asing ya boleh ada di Indonesia, ada boleh, gitu kan, selama tadi kegiatannya tidak merugikan masyarakat dan bangsa dan negara Indonesia. Jadi kalau misalkan ada nggak sih yayasan asing di Indonesia, ya banyak mungkin ya, kayak seperti kan yayasan apa ya, yayasan atau misalkan kemarin ada Lady Diana Foundation, kemudian apalagi istilahnya yayasan-yayasan yang dibentuknya di luar negeri, tetapi juga banyak ada kegiatan di Indonesia, atau ada juga hal yang dilakukan kerjasama dengan Indonesia ya. Nah, itu badan asing ya, atau yayasan asing. Nah, syarat pendirian yayasan di sini ada Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001, kemudian diubah di Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2004 ya. Kemudian terakhir adalah dalam pasal 9-nya adalah minimal didirikan oleh satu orang atau lebih. Jadi misalkan Anda mau mendirikan yayasan ya boleh ya, atau lebih. Jadi boleh satu orang, boleh lebih. Jadi kalau misalkan Anda mau mendirikan yayasan boleh, misalkan yayasan Risna Foundation misalkan gitu ya, atau yayasan Dini Foundation misalkan gitu ya, boleh ya. Cuma nanti khususkan dulu mau kayak yayasannya bergerak di bidang apa, sosial kah, keagamaan kah, kan, kemanusiaan kah, kan gitu ya. Nah di sini satu orang di sini bisa berupa perorangan atau bisa juga badan hukum. Jadi oleh bisa tadi kan kalau perorangan tadi Dini, Risa, Rizky ya. Kalau badan hukum boleh misalkan BRI mendirikan yayasan Bakti BRI. Nah, boleh, itu kan badan hukum yang mendirikannya, BRI. Nah, jadi boleh mendirikan ya. Nah, tapi juga boleh oleh orang asing boleh ya. WNA atau badan hukum asing boleh. Namun untuk pendirian yayasan yang didirikan oleh orang asing atau badan asing itu ada ketentuan lanjutan di sana pasal 9 ayat 5-nya ya. Pendirian tersebut harus memisahkan kekayaan pribadi dengan kekayaan yayasan. Jadi kalau ERSA bikin yayasan ERSA Foundation itu harus dipisahkan dari kekayaan ERSA secara pribadi ya. Jadi harus ada pemisahan tuh seperti ada PT, CV ya, atau di pemisahan. Nah itu ya. Jadi harus pemisahan kekayaan pribadinya dengan kekayaan yayasan. Kemudian dibuat dalam bentuk akta notaris. Harus ada jelas akta notarisnya, lalu diajukan pengesahannya kepada Kementerian Hukum dan HAM ya. Kalau dulu kehakiman, sekarang Kementerian Hukum dan HAM ya. Untuk dimuat dalam berita acara negara. Nah, ini syarat pendirian yayasan itu. Nah, syarat pendirian lainnya adalah yayasan terdiri dari atas pembina dan pengurus. Ini susunannya ya. Bahwa dalam yayasan itu ada pembina, ada pengurus, dan ada pengawas. Yayasan didirikan oleh satu orang atau lebih dengan memisahkan sebagian harta. Pendirian yayasan dilakukan akta notaris yang dibuat dalam bahasa Indonesia. Yayasan dapat didirikan berdasarkan surat wasiat. Ya, ini jadi boleh saja misalkan orang yang sudah meninggal lalu berwasiat bahwa harus didirikan yayasan, boleh ya. Dan yayasan didirikan oleh orang asing bersama orang asing memenuhi syarat dan syarat diatur oleh pemerintah. Yayasan memperoleh status badan hukum setelah ada akta pendirian yayasan.
dari menteri. Kemudian tadi misalnya Kemenkumham dan HAM ya, yayasan tidak boleh memakai nama yang telah dipakai asal yayasan lain atau bertentangan dengan ketertiban umum dan asusila. Jadi nggak boleh nama yayasan dipakai lagi ya, atau bikin yayasan yang namanya melanggar ketertiban dan kesusilaan ya, yang sampai itu ya. Kemudian nama yayasan harus didahului kata yayasan. Ya, kalau bahasa Inggris sih foundation ya kayak gitu ya. Tapi kalau di Indonesia ya itu yayasan. Nah, kamu misalkan kamu mau bikin yayasan apa? Ya tinggal apa namanya, lalu kajiannya bidang apa. Kemudian yayasan dapat didirikan untuk jangka waktu atau tidak tertentu dan dasar untuk rumah tangga. Jadi boleh saja yayasan itu berdiri berdasarkan waktu tertentu ya. Nah, proses pendirian yayasan di sini penyampaian dokumen jelas, pendataan akta, surat domisili, NPWP, pengesahan hukum dan HAM, lalu ada juga perusahaan BNN RI ya, Badan Nasional Republik Indonesia. Kemudian legalitasnya ini sifatnya normatif ya, SKDV, NPWP, izin sosial, izin terdaftar, ya. Pendirian yayasan di sini harus tujuan bersifat sosial. Kepengurusan ini jelas undang-undang apa, ada pembina, pengurus, dan pengawas. Berarti kan pembina ada yang mendirikan, pengurus yang mengelola, pengawas yang menguasai pengurus, gitu ya. Nah, pembina organisasi memiliki kewenangan yang diserahkan kepada pengurus dan atau pengawas oleh undang-undang dan ADART, anggaran dasar ya. Anggota pembina ada pendiri yayasan yang berdasarkan rapat anggota pembina nilai memiliki dedikasi tinggi kedua. Pengurus adalah organ yayasan yang melaksanakan kepengurusan atau sebagai pengelola ya, yang terdiri dari ketua, sekretaris, dan bendahara. Pengawas adalah organisasi yang melakukan pengawasan terhadap melakukan penasihat kepada pengurus dalam menjalankan kegiatan. Jadi pengawas ini adalah mengawasi pengelolaan yang dilakukan oleh pengurus ya. Nah, ini pengawas yayasan diangkat oleh pembina yang merupakan orang yang mampu melakukan tindakan hukum. Kemudian hak pengurus jelas melaksanakan mengatur ya pelaksanaan pengelolaan yayasan itu sendiri. Kewajiban pengurus juga sama, ada jelas. Kemudian, nah ini berakhirnya badan hukum kalau jangka waktu tertentu, tujuan yayasan atau perusahaan peradilan. Nah, bentuk usaha yayasan bisa secara pendidikan maupun formal maupun non formal, sosial, NGO atau ormas ya, sektor kesehatan. Ya, boleh juga bikin badan hukum yang komersil yang tujuannya adalah untuk kepentingan yayasan, boleh ya. Nah, sekarang bicara akuntansi yayasan jelas PSAK yang dibuat. Tapi sekarang tidak lagi PSAK 45 ya, tetapi ISAK 35 ya. Sekarang karena PSK 45 sudah dihapuskan dan kembali ke ISAK yang diarahkan ke ISAK 35. Nah, basis kas sudah jelas kemarin sudah dibahas. Kemudian hasil akrual. Kemudian ya inilah laporan posisi keuangan untuk laporannya, laporan aktivitas, laporan alias kas. Kemudian nah ini penjelasan atas pengasihan. Nah, di sini pembatasan permanen. Ya, tadi kan ada yang sifatnya permanen, terikat dan tidak terikat ya. Pembatasan penggunaan sumber daya yang ditetapkan oleh penyumbang. Ya, kalau ini jelas ya. Jadi kalau misalkan ada sumbangan, donasi dan ada syarat dari penyumbang ya maka itu yang disebut dengan pembatasan permanen. Pembatasan temporer. Kalau temporer itu ya tadi sama dengan penyumbang, tetapi dia ada periodenya, misalkan tanah ini selama 5 tahun nggak boleh digunakan apa-apa, gitu kan? Misalkan hanya untuk kepentingan pertanian yayasan. Tapi setelah 5 tahun boleh dirubah ya boleh ya, atau perjanjian lain berikutnya. Sumbangan terikat ya tadi penyumbang, misalkan bahwa ini sumbangan untuk seragam anak-anak panti asuhan, ya udah gunakannya seragam. Jadi jangan sampai seragam jadi
makanan itu nggak boleh. Jadi kalau ya, dari penyumbang sudah ada syarat, itu yang terikat. Nah, yang sumbangan yang tidak terikat ini boleh oleh pengurus atau yayasan untuk dipakai untuk apa saja tergantung dari kepentingannya atau kemanfaatannya. Nah, ini untuk laporan keuangannya. Nah, ini kewajiban sama ya. Kaidah saldo normalnya sama. Nah, ini contohnya jurnal standar. Misalkan 19 April, yayasan menerima sumbangan donasi dari perorangan dan korporasi sebesar 50 juta via transfer. Maka di sini bank, ya artinya kasnya kas di bank ya, lalu pendapatan sumbangan di kredit. Kalau misalkan pendapatan iuran bulanan dari 15 anggota sebesar 1 juta per orang harus juta, itu kas di tangan, ini pendapatan dari anggota. Saya rasa ini tidak terlalu sulit. Kemudian pendapatan gratis hibah ya, garansi. Ini misalkan yayasan menerima MOU dari lembaga donor A untuk program pemberdayaan anak usia sekolah di 5 yayasan 2 tahun dengan hibah 2 miliar. Maka hibah ini tidak boleh gunakan untuk kegiatan lain seperti dalam MOU ya. Jadi kan piutang karena belum diterima. Nah, ini lalu pendapatan grant, hibah, grant ditangguhkan. Ini ya. Ini klasifikasinya ya. Hibahnya ini karena belum diterima jadi piutang komitmen. Lalu ini pembagian saja ya. Hibah dan ditangguhkan ya. Karena ini periodisasinya. Kemudian penerimaan dari sewa. Pembayaran sewa gedung training center. Misalkan yayasan punya gedungnya. Nanti kan di sini kas diterima kalau ada PPh. Karena sewa ada PPh-nya. PPh pasal 4 ayat 2. Final berarti ya. 10% pendapatan sewa gedung. Nah, ini untuk buku sama ini saya rasa tidak ada masalah ya. Untuk pencatatan biaya juga sama, ada buku atau apa-apa ya. Oke, sampai sini ada pertanyaan dulu nggak? Yang kemarin tugas ada kesulitan tidak? Tidak ada ya? Oke, kalau tidak ada, kita coba. Kemarin tugas tidak ada masalah, sudah disampaikan laporannya. Nah, saya akan bahas sekarang adalah mengenai akuntansi Badan Layanan Umum Daerah. Nah, Badan Layanan Umum ini sifatnya government ya, tapi sifatnya nilaba sebenarnya, tapi dia gak government. Nah, ini saya akuntansi Badan Layanan Umum ya. Jadi Badan Layanan Umum itu adalah badan yang didirikan oleh pemerintah yang sifatnya adalah untuk melayani kepentingan umum. Nah, di sini nah ini dasarnya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Pemberdayaan Negara. BLUD dibentuk untuk meningkatkan pelayanan ya kepada masyarakat dan akan menunjukkan kesejahteraan umum dan kecerdasan kehidupan bangsa. Kekayaan BLU merupakan kekayaan daerah atau negara yang tidak dipisahkan. Jadi tetap bagian dari negara. Pembinaan keuangan BLU pemerintah pusat dilakukan Menteri Keuangan, dan pembinaan teknis dilakukan Menteri Teknis yang bertanggung jawab atas bidang pemerintah yang bersangkutan. Pembinaan keuangan BLU pemerintah daerah dilakukan oleh pengelola jabat keuangan daerah, dan pembinaan teknis dilakukan satuan pemerintah daerah. Jadi BLU ini ada yang sifatnya pemerintah pusat, ada yang sifatnya pemerintah daerah. Seperti kalau di pusat ya kayak misalkan
mana ya, rumah sakit RSPAD ya, rumah sakit Angkatan Darat. Kan itu sifatnya pemerintah yang bertanggung jawab. Melalui mana pelayanan teknisnya? Melalui Menteri Kesehatan. Kalau di Sumedang kayak misalkan RSUD Kabupaten Sumedang, itu kan rumah sakit umum daerah ya. Itu milik daerah ya. Jadi siapa pemiliknya? Daerah. Melalui pemerintah Kabupaten Sumedang, Pemda Sumedang. Cuma pelaksana teknisnya siapa? Ya tadi pelaksana teknisnya adalah di bawah Dinas Kesehatan ya. Nah, itu BLU. Kalau BLU berarti pusat, kalau BLUD berarti daerah ya. Dasar hukumnya jelas pemendaharaan, Undang-Undang Pemendaharaan tahun 2004 di sini rencana kerja LK dan kerja BLU disajikan berdasarkan tidak dipisahkan dari RKA setelah laporan keuangan kinerja kementerian. Jadi laporan keuangannya nanti kinerja juga menyatu dengan dinas teknisnya ya, atau dinas teknisnya ya. Salah satunya adalah dengan pemerintah daerah. Kemudian pendapatan dan belanja BLU dalam RKA tahunan dikonsolidasikan dalam kementerian atau keuangan pemerintah daerah. Pendapatan yang diperoleh BLU merupakan pendapatan negara atau daerah juga. Jadi pendapatan yang didapat dari rumah sakit umum daerah itu juga merupakan pendapatan Kabupaten Sumedang. Nah, cuma kelebihannya ada ini, pendapatan tersebut dapat digunakan langsung untuk membiayai belanja badan layanan daerah. Jadi kalau rumah sakit dapat, kemudian menerima pendapatan itu boleh digunakan langsung. Digunakan pakai yang lain ya boleh, asal tadi tidak yang penting dilaporkan ke kas daerahnya atau pemerintah pusatnya. Nah, ini BLU-nya, pengertiannya tinggal dibaca aja. Kaidah manajemen keuangan negara, orientasi pada hasil. Ini sifatnya prinsipnya ya. Kaidah manajemen keuangan negara itu satu, orientasi pada hasil, profesionalisme, kemudian akuntabilitas dan transparansi ya. Jadi jelas menjadi kaidah utama dalam setiap pelaksanaan BLU. BLU yang kegiatan menyediakan barang atau jasa, rumah sakit, lembaga pendidikan, pelayanan lisensi, penyiaran dan lainnya. BLU yang kegiatannya mengelola, ini jenis-jenis BLU ya. BLU yang kegiatannya mengelola wilayah kawasan seperti misalkan kawasan berikat, misalkan kawasan terpadu ya, ekonomi terpadu ya. Kemudian kalau di Sumedang nggak ada ya kawasan, kalau di Bandung ada tuh kawasan terpadu ya berikat. Kemudian BLU yang kegiatan mengelola kawasan khusus, si pengelolaan dana bergulir UMKM. Nah ini banyak nih yang pengelolaan dana bergulir ini seperti UPTK ya. Ini pelayanan kredit di pemerintah daerah, kalau nggak salah di setiap kecamatan ada di UPTK ya. Itu maksudnya BLU juga ya. Nah di sini kenapa ada BLU ya tadi pemerintah ingin meningkatkan pelayanan kepada publik dengan tadi semi mewirausahakan pemerintah. Jadi karena keuangan terbatas dari pemerintah, jadi ya tapi pengen pelayanannya publiknya ada lebih maksimal ya tadi. Jadi diswastakan sedikit sehingga dibolehkan BLU itu untuk menarik pendapatan dari pelayanannya, tetapi tidak boleh yang sifatnya komersil secara umum gitu ya. Jadi dibolehkan ya. Kemudian pemerintah yang tugas pokoknya memberikan pelayanan atau menggunakan pola keuangan yang fleksibel. Dengan fleksibilitas dalam pengelolaan keuangan dapat melakukan praktek bisnis yang sehat. Pengamanan aset negara yang dikelola ya tadi kalau misalkan ada kawasan yang tidak terpakai saja oleh BLU, nanti BLU
komersialisasikan untuk mendapatkan manfaat dari aset negara tersebut. Ya. Tujuannya meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka mewujudkan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa. Jadi di sini ya, fleksibilitas dalam keuangan berdasarkan prinsip ekonomi dan produktivitas, praktek bisnis yang sehat, kemudian di sini karakteristiknya berkedudukan sebagai lembaga pemerintah, menghasilkan barang jasa yang sebenarnya dijual kepada publik. Tidak, nah di sini ya, walaupun menghasilkan barang dan jasa yang sebagian dijual kepada publik, tapi tidak tidak bertujuan mencari keuntungan. Maka disebut BLU ya, makanya disebut nirlaba. Dikelola secara otonom dan prinsip efisiensi produktivitas dan ala korporasi, rencana kerja yang bertanggung jawab pada pasar pada industri hidup, kemudian pendapatan semua dapat digunakan langsung, pegawai dapat terdiri dari PNS dan non PNS. Nah, pegawainya emang kayak di RSUD itu kan ada pegawai yang sifatnya PNS, ada yang sifatnya PNS. Boleh tuh BLUD atau BLU mengangkat pegawainya sendiri, ya, tidak dari ASN, itu boleh, ya. Jadi ada pegawai rumah sakit yang dibayar rumah sakit biasanya pakai kontrak, gitu ya. Jadi dia tidak ASN, tetapi boleh dilakukan diangkat oleh BLU itu sendiri, ya, dan bukan sebagai subjek pajak. Nah, ini persyaratannya saya baca ya. Nah, ini tugas pokoknya kinerja pelayanan administratif. Saya rasa ini Anda tinggal dibaca saja. Intinya adalah bidang layanan umum yang disediakan bersifat operasional menghasilkan semi barang dan jasa publik, ya, mengolah kawasan, layanan khusus. Ini kalau ini strukturnya pencabutan, pembandingan, apa lagi? Nah, untuk dokumen ini sifatnya administratif ya, Anda tinggal lihat saja. Yang penting ada tadi Anda harus tahu adalah hal-hal yang berkaitan dengan BLU itu yang sifatnya adalah nirlaba ya. Oke, sampai sini ada pertanyaan dulu nggak? Ini kayaknya cuacanya mendung, jadi semuanya pada mendung ya. Atau masih ada yang jadi tugas PPS atau ada yang jadi kades sekarang? Novinta jadi kades sekarang di Buah 2. Enggak, Pak. Ya, sehat, Nov? Alhamdulillah sehat. Kenapa sakitnya patah hati? Kenapa? Demam, Pak. Demam Samsudin bukan ya? Dadang yang ketawa lagi. Oke, silakan ada yang mau tanyakan tidak? Cuma cemberut sih kan emang cuaca ini atau gimana nih? Semuanya kayak mendung semua. Atau nggak ada, atau misalnya ini Risna juga kayaknya sakit juga nggak nggak ya Risna ya? Enggak, Pak. Mela belum mandi ya Mel? Oke, silakan ada pertanyaan tidak? Atau silaba sih sederhana, nanti prakteknya ya tadi akuntansi yayasan, nanti kita coba akuntansi juga JIS ya. Dan BLU ya, BLU yang sifatnya tadi government, semi government ya. Jadi Anda tinggal lihat aturannya sudah dibahas, bagaimana melaksanakannya. Yang kemarin sebagian besar udah oke ya. Cuma kan nanti ada yang sifatnya basis kas, basis aktual ya, yang harus Anda pahami. Karena sederhana soalnya kalau akuntansi dalam ini tidak sekompleks akuntansi komersil ya. Well, ini hanya sederhana saja karena sifatnya juga
transaksi yang terjadi di akuntansi nirlaba ini sifatnya juga tidak terlalu kompleks gitu ya, tidak sekompleks akuntansi komersil gitu ya, yang banyak aturan dan penerapannya dan metodenya. Kalau di akuntansi nirlaba ya sederhana saja. Cuma yang mesti diperhatikan adalah itu dari penyajian pelaporan keuangannya saja ya. Ada kayak di yayasan, ada yang terikat dan tidak terikat, permanen atau misalkan periodik ya. Itu yang harus Anda ketahui. Kemudian asetnya kan pada akhirnya aset bersihnya ya. Jadi aset bersihnya bagaimana tidak berbisa capital. Nah itu yang mesti harus kalau untuk jurnal pencatatan saya rasa tidak ada masalah karena sederhana banget. Cuma tadi di pelaporan ya. Pokoknya basicnya ada untuk melihat bagaimana standarisasi pelaporan keuangan akuntansi laba. Anda lihat ISAK 35 saja ya. Udah kemarin beberapa contoh udah saya utarakan, udah saya sampaikan, tinggal dibaca, dipahami. Ya mudah-mudahan nanti ke depan berguna bagi kompetensi Anda untuk bisa masuk ke dunia kerja. Ya tadi akuntan ini kan anywhere atau di mana-mana ya. Jadi ke yayasan ternyata kan ada, jadi BLU juga bisa. Jadi Anda jangan berkecil hati atau Anda tidak harus pede bahwa bidang kerja akuntansi itu ada di mana-mana gitu kan. Selama institusi atau organisasi atau company itu adalah menyelenggarakan kegiatan keuangan, ya di sana akuntansi berperan.